Jadi perkenalkan aku mengerti strategi dan komunikasi. Di sini aku mau mempresentasikan tentang rencana aku suatu program komunikasi sesuai dengan bidang ilmu komunikasi adalah sebuah suatu value atau proposal PPK yang terdiri dari 5 bab utama. Di sini aku mau menjelaskan nih, simak ya dengan baik-baik. Kita mulai dari bab 1 dulu, pendahuluan. Mari kita keluar dulu. Ini kayak perkenalan di registrasi, biar semua orang tahu siapa kita dan apa yang mau kita lakukan. Di sini kami jelasin latar belakang masalahnya, misalnya nih, sampah di kampus yang numpuk atau polusi udara yang panas. Kan bisa tuh jadi contoh. Tujuan besar program membangun kesadaran lingkungan. Kenapa program ini penting banget? Karena sangat menarik untuk dipublikasi atau dikeluarkan atau untuk disimak baik-baik juga. Tujuannya biar semakin banyak orang yang tidak menyebabkan sampah juga sih ya. Tambahan itu kata menarik, kayak tahun lalu kampus kita buang sebutan plastik, nggak bayangkan 10 ton plastik, biar pembaca itu langsung kaget atau shock ya. Ya itu singkatnya Google ya, ini sudah merasa keren. Yang kedua, tujuan literasi dan analisis literasi, belajar dari yang lain biar kita lebih pintar. Bab ini kayak browsing Instagram untuk inspirasi, tapi lebih akademis ya, karena kita di perkuliahan atau di kampus kamu bahas teori komunikasi yang relevan, misalnya teori persuasi atau model komunikasi massa. Jadi ini dibahas juga seperti kayak kampanye di kampus lain, nah itu kan masuk juga ya. Dan analisis situasi kampus kita siapa, targetnya siapa, audiensnya siapa, itu juga penting banget ya teman-teman. Mahasiswa muda yang suka sosial media itu juga bisa tambahin SWOT, analisis strength, weakness, opportunities, threat, biar kelihatan pro. Intinya tunjukin bahwa kita udah bisa, bukan asal bikin program atau ngasal-ngasal yang nggak jelas gitu ya teman-teman. Jadi lebih valuable dan fun. Dan yang ketiga, bab ketiga, rencana aksi dan strategi. Ayo kita eksekusi ide gila ini. Ini bagian paling seru, paling keren, kayak rencana petualangan. Menjelasin langkah-langkah ideal program, strategi komunikasi, misalnya kampanye di media sosial dan hashtag #EcoChat. Karena tema kita kan itu kan, kita bikin challenge nih, foto sampah jadi karya seni biar nggak kaku. Dan seperti singkatnya sih, rincian aksi yang actionable, measurable, dan bikin orang excited buat ikut serta. Oke, kita lanjut ke bab keempat, evaluasi dan pengukuran dampaknya. Apakah kita sukses? Yuk cek sekarang dulu ya, dicek dulu. Tapi ini kayak refleksi setelah menonton film favorit. Jadi habis nonton tuh kita harus refleksi dulu, kita simak lagi, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Kamu bahas metodenya, evaluasi, survei online, analisis engagement media sosial, dan repost test kesadaran lingkungan. Nah, rencana monitoring, tambahin tips nih yang asik, kayak gunakan emosi, poll di Instagram biar feedbacknya semakin menarik. Paham kan? Nah, bab kelima nih, bab terakhir ya, kesimpulan, anggaran dan rekomendasi, wrap up dengan gaya. Ini kayak ending film yang memuaskan, rangkum semuanya. Poin utama dari bab sebelumnya, kasih estimasi anggaran, misalnya 5 juta atau 10 juta, dan rekomendasi untuk masa depan kayak ekspansi ke kampus lain. Jadi lebih merekomendasikan ya, dan tambahin call to action yang menarik kayak sok jadi eco hero. Mari mulai eco hero sekarang. Jadi semuanya itu sudah tertata karena kita melakukan 5 struktur ini ya. Singkatnya tutup dengan ringkasan yang inspiring, detail anggaran yang realistis, dan ide lanjutan dalam program ini terus hidup. Itulah penjelasanku dari 5 struktur PPK. Kalian kalau mau membuat tema itu harus ada strukturnya biar itu terarah, jadi tidak asal-asalan ya teman-teman. Jadi setiap pembaca, penonton, penyimak itu jadi paham, itu tidak ini apa ya, jadi lebih terarah. Oke, terima kasih ya
Dadah, bye-bye. Salam kenal, aku dari Renatis Canisi, program ilmu komunikasi dari UT PT JJ UT Surakarta. Dadah, bye-bye.